Hai teman-teman, kali ini saya akan sharing bagaimana cara bermain gitar yang sederhana. Saya tidak akan menggunakan bahasa teori yang muluk-muluk, tetapi bahasa yang sederhana yang mungkin kalian akan cepat untuk mengerti. Ya, baik, silahkan subscribe, like, dan komen channel ini. Teman-teman bisa memberikan masukan, bisa komentar, bisa bertanya, dan sebagainya. Saya kira itu kita akan mulai pelajaran kita yang pertama. Ya, teman-teman, kita akan memulai pelajaran gitar kita yang pertama, yaitu kunci atau nada dasar. Kita biasa mengenalnya dengan kata kunci. Di dalam gitar itu ada 7, yaitu kunci A, B, C, D, E, F, dan G. Jadi tidak ada kunci lainnya. Jadi saya ulangi lagi, kunci atau nada dasar itu ada kunci A, B, C, D, E, F, dan G. Kenapa ada 7? Karena kita tahu bahwa di dalam solmisasi, dalam gitar atau musik itu ada yang do, re, saya ulangi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jadi kembali lagi ke do. Jadi ada 7. Ya, jadi nada dasar yang akan kita pakai itu ada 7 aja, tidak ada yang lain. Ya, jadi kuncinya adalah, saya ulangi lagi, A, B, C, D, E, F, G. Jadi kalau dalam bentuk dikunci seperti ini. Ini C, D, E, F, G, A, kembali lagi, B lagi, terus C, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi tidak ada kunci H, tidak ada, atau sebelumnya. Jadi kunci itu A sampai G saja. Nah, di dalam kunci ini, di dalam bergitar, ingat bahwa kali ini saya hanya akan memberikan pelajaran atau tutorial kunci mayor dan minor. Jadi kunci mayor dan minor, tidak menjelaskan kunci yang lainnya. Seperti dalam jazz itu ada mayor 7, mayor dan dim, ada macam-macam ya, macam-macam. Tetapi saya hanya akan menjelaskan, akan sharing kunci yang nada dasarnya itu mayor dan minor. Kunci ini cukup untuk kita bisa bermain gitar dan menyanyikan lagu-lagu yang ada di Indonesia, contohnya pop, contohnya lagu Banyuwangi atau dan sebagainya, yang Didi Kempot dan sebagainya, itu sudah cukup karena itu hanya menggunakan kunci mayor dan minor saja, tidak pakai kunci yang aneh-aneh. Ya, dan baik, kunci itu ada 3 bentuk. Jadi kunci mayor ya, kunci mayor itu ada 3 bentuk di dalam gitar, yaitu yang pertama adalah bentuknya modelnya seperti ini, cuma tangan 3 begini, jari 3. Ini sebenarnya jari 4, tapi karena satunya ini ada di ujung sini, nah kita tidak perlu tekan. Ini adalah A, B, kemudian C, D, terus E, F, dan sebagainya.
Jadi ini adalah kunci, saya ulangi lagi, adalah kunci A, B, C. Sebenarnya ini bisa dinaikkan ke atas begini karena untuk megang bassnya. Jadi bassnya adalah senar yang nomor 5 dari bawah atau nomor 2 dari atas. Ini adalah kunci C. Jadi bentuknya seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, saya kira jelas ya. Jadi yang ini adalah senar ketiga, tiga ini urut, kemudian di sini ada bassnya. Ini bentuk kunci mayor yang pertama. Ini C, D, E, F, G dan sebagainya. Sebelumnya ingat-ingat teman-teman bahwa kunci A, B, C, D, E, F, G itu ada yang naik atau turunnya itu setengah, yaitu dari A, B, B ke C ini yang setengah. Jadi mestinya ini kan satu itu ada dua grip, saya bilang ya. Saya tidak pakai bahasa yang teori. Jadi yang B ke C ini cuma setengah, sama E ke F. Jadi ini saya ulangi, A, B setengah, ini D, ini ya E ke F ini setengah. Lainnya satu itu maksudnya dua grip. Saya pakai bahasa yang biasa ya. Jadi bentuk yang pertama adalah, saya ulangi lagi, ini bentuknya yang model seperti ini. Pertama ini. Kemudian bentuk yang kedua itu seperti ini, seperti ini E. Bassnya yang paling atas. Terus kemudian naik E ke F itu setengah, seperti yang saya contohkan tadi, setengah, jadi cuma satu aja begini. Ini F, ini G, ini A, ini B, B ke C itu setengah, dan ini C, sama dengan bentuk ini C. Jadi sama suaranya, cuma oktav tinggi sama oktav rendah. Jadi saya ulangi, bentuknya seperti ini. Kalau kurang jelas, teman-teman cek aja di Google, nanti ketik aja kode F, terus diketik yang gambar, nanti pasti seperti ini ya. Jadi lebih mudah begitu. Saya tidak kasih gambar dan sebagainya karena di Google udah banyak ya. Saya cuma ingin menyampaikan bahwa kunci mayor itu ada 3 bentuk. Yang pertama tadi saya ulangi seperti ini, C, seperti ini terus jadi A, C, kemudian D, E, F terus, kemudian ini F, G, A, terus bentuknya seperti ini. Nah, bentuk yang ketiga itu seperti ini teman-teman, seperti D. Mungkin teman-teman sudah kenal kunci ini ya, D ini. Ini sebenarnya ada tambahan satu lagi di atas ini. Ini D naik satu, itu E, kemudian naik setengah, E ke F itu setengah, satu aja. Terus kemudian F ke G dan seterusnya. Jadi bentuk kunci mayor itu ada 3. Yang pertama model yang seperti ini, dan seperti A, tinggal gini aja, naik, ini C, ini D dan sebagainya. Atau bentuk F begini, G, A, B, C. Atau bentuk yang seperti ini D, sebelum D itu ada C, jadi begini. C itu kan begini. Nah, ini sebenarnya kan C, bentuknya C, tapi orang biasa megangnya begini. Ini sebenarnya kan seperti ini.
ini. Sorry, nggak kelihatan ya. Ya oke. Jadi bentuknya D begini, kemudian gini naik ke atas. Itu ada bentuk. Nah, bagaimana cara membentuk mayor itu menjadi minor? Mayor itu menjadi minor. Jadi yang bentuk seperti yang A tadi, pertama A ini, atau yang naik begini, ini kan B, ini kan B. Habis A naik 1 itu B, terus kemudian C naik setengah, B ke C itu setengah. Nah, bagaimana cara membentuknya? Membentuknya ini cuma dirubah aja. Yang ini, yang jari kelingking ini mundur 1,5, mundur 1. Jadi ini saya angkat, saya ubah naik ke atas gini. Nah, yang ini yang saya ganti. Jadi yang tadi ini sebenarnya ada di senar nomor 2 ini, dia mundur setengah. Cuma begini aja. Ini jadi kalau mayor itu begini, kalau minornya begini. Jadi C mayor itu begini. Ya, minornya begini. Jadi ini tetap aja megangnya. Jadi megangnya seperti ini mayor, minornya begini. Yang jari kelingkingnya tuh mundur 1 sana di tengah. Nah, begini. Ini cara membentuk mayor menjadi minor. Yang bentuk mode pertama. Nah, sekarang kita bagaimana cara mengubah mayor menjadi minor bentuk yang kedua. Saya bilang tadi ini yang F, bentuk yang kedua ini G. Bagaimana ini mayor, ini G mayor. Bagaimana cara mengubah G mayor ini menjadi G minor? Ini cuma hanya ini dihilangnya aja yang tengah ini, diangkat jarinya. Ya. Jarinya yang tengah ini diangkat. Jadi kalau mayor begini, kalau minor begini. Bagaimana kita sekarang? Contohnya adalah A minor. Berarti ini pertama ini adalah G naik A minornya dihilangi. Ya, jadi ini adalah A minor. Demikian juga seterusnya sampai naik ke atas begini. Nah, sekarang bentuk yang ketiga, ini adalah D, tadi itu begini, tapi tidak usah, dulu ini D, habis D ini E ke F itu cuma setengah aja, 1, kemudian G, dan seterusnya. Bagaimana pembentuknya D? Yang ini, jadi yang ini, yang paling bawah ini mundur setengah sini. Caranya begini, ini dibentuk gini. Nah, ini D minor. Kalau ini D mayor, kalau ini D minor. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, demikian seterusnya. Ini E mayor, E minor bagaimana? Begini. Ini F mayor. F minornya bagaimana? Seperti ini. Ya, jadi dan seterusnya. Jadi untuk pelajaran kali ini kita tahu bahwa bentuk kunci atau nada dasar itu ada 3. Seperti yang sudah saya sampaikan, bentuk yang begini tadi, kemudian bentuk yang mayor seperti ini, bentuk yang ini yang ketiga. Bagaimana membentuk mayor menjadi minornya? Kalau yang seperti ini tinggal mindahkan begini, yang paling bawah ini turun, suaranya turun setengah, jadi begini. Nah, kalau yang model G yang ke atas begini, ini dihilangi satu yang tengahnya. Ini G mayor. Ini G minor. Nah, ini yang D mayor. Ini D minor.
minor. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman ya. Jadi itu dulu, dan pelajari, praktekkan bagaimana nada dasar yang mayor dan minor, dan ketika menekan usahakan semuanya berbunyi. Jadi contohnya adalah ini C mayor, harus bunyi semua, jadi jangan begini. Ini mesti ada yang tidak pas, kurang neken atau posisinya jangan sampai melewati grip ini. Mungkin akan ada grip-gripnya ini. Saya bilang grip aja ya, bahasanya ya, yang sering dipakai di Jawa Timur. Jadi ini adalah C. Minor begini, harus bunyi semua teman-teman. Itu pun juga enak kalau suaranya jadi nyaring. Jadi sementara itu teman-teman praktekkan dulu, pelajari dulu, dan kalau sudah bisa nanti sampai ketemu di video saya yang berikutnya di pelajaran yang kedua. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih teman-teman.